Dalam kitab Sirah An-Nabawiyah dikisahkan perjuangan Abu Bakar dan Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah. Ketika Allah mengizinkan Nabi hijrah, para sahabat pun bersegera berangkat, baik laki-laki atau perempuan, tua dan muda, dewasa maupun anak-anak, bertolak dari Mekah menuju ke Madinah. Mereka menempuh perjalanan sekitar 460 km, melintasi gurun yang panas dan gersang. Ibnu Hisham dalam kitab Sirah Nabawiyahnya mencatat, Abu Bakar adalah salah seorang sahabat yang bersegera memenuhi seruan Allah dan Rasulnya untuk berhijrah. Ia meminta izin kepada Rasulullah untuk berhijrah. Namun beliau SAW bersabda, "Jangan terburu-buru. Semoga Allah menjadikan untukmu teman hijrah." Rasulullah berharap agar Abu Bakar menjadi temannya saat berhijrah menuju Madinah. Suatu hari malaikat Jibril memberi kabar kepada Rasulullah bahwa orang-orang Quraisy telah membulatkan tekad untuk membunuh beliau. Malaikat Jibril memerintahkan agar tidak lagi menghabiskan malam di Mekah. Nabi pun mendatangi Abu Bakar dan mengabarkannya bahwa waktu hijrah telah tiba untuk mereka. Aisyah radhiyallahu anha yang saat itu berada di rumah Abu Bakar mengatakan, "Saat kami sedang berada di rumah Abu Bakar, ada seorang yang mengabarkan kepada Abu Bakar kedatangan Rasulullah dengan menggunakan cadar, yakni penutup muka. Beliau datang pada waktu yang tidak biasa. Kemudian beliau SAW meminta izin untuk masuk, dan Abu Bakar mengizinkannya. Beliau bersabda, 'Perintahkan semua keluargamu untuk hijrah.' Abu Bakar menjawab, 'Mereka semua adalah keluargamu, wahai Rasulullah.' Rasulullah kembali mengatakan, 'Sesungguhnya aku sudah diizinkan untuk hijrah.' Abu Bakar menanggapi, 'Apakah aku menemanimu dalam hijrah, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Iya.' Lalu Rasulullah menunggu malam datang. Pada malam hari, Nabi keluar dari rumahnya yang sudah dikepung orang-orang kafir Quraisy. Lalu Allah menjadikan mereka tidak dapat melihat Nabi SAW. Saat itu Rasulullah menebur debu di kepala-kepala mereka, namun mereka tidak menyadarinya. Beliau menjemput sahabat Abu Bakar yang saat itu sedang tertidur. Abu Bakar pun menangis bahagia karena menemani Rasulullah SAW berhijrah. Aisyah mengatakan, "Demi Allah, sebelum hari ini aku tidak pernah sekalipun melihat seseorang menangis karena berbahagia. Aku melihat Abu Bakar menangis pada hari itu." Perjalanan berat yang mempertaruhkan nyawa itu, Abu Bakar sambut dengan tangisan kebahagiaan. Dalam perjalanan hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW dan Abu Bakar bersembunyi di sebuah gua yang dikenal dengan nama Gua Sur. Gua Sur adalah gua berada di puncak Jabal Sur, kota Makkah. Berjarak terletak sekitar 7 km dari Masjidil Haram. Nabi dan Abu Bakar sembunyi di Gua Sur untuk menghindari kejaran dari kafir Quraisy. Ketika sampai di mulut gua, Abu Bakar berkata, "Demi Allah, janganlah Anda masuk ke dalam gua ini sampai aku yang memasukinya terlebih dahulu. Kalau ada sesuatu, maka akulah yang mendapatkannya, bukan Anda." Abu Bakar masuk, kemudian membersihkan gua tersebut. Setelah itu, Abu Bakar tutup lubang-lubang di gua dengan kainnya karena ia khawatir jika ada hewan yang membahayakan Rasulullah keluar dari lubang-lubang tersebut, seperti ular dan kalajengking, hingga tersisa 2 lubang yang nanti bisa ia tutupi dengan kedua kakinya. Setelah itu, Abu Bakar mempersilahkan Rasulullah masuk ke dalam gua. Rasulullah pun masuk dan tertidur di pangkuan Abu Bakar. Ketika Rasulullah istirahat, tiba-tiba seekor hewan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan dirinya untuk tidak bergerak, menahan gigitan hewan itu. Riwayat lain menyebut seekor ular. Abu Bakar berusaha sekuat tenaga menahan sakit karena tidak ingin membangunkan Rasulullah dari istirahatnya. Namun, Abu Bakar adalah manusia biasa. Rasa sakit akibat sengatan hewan itu membuat air matanya menetes dan terjatuh di wajah Rasulullah. Sang kekasih Allah pun terbangun, kemudian bertanya, "Apa yang menimpamu, wahai Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab, "Aku disengat sesuatu." Kemudian Rasulullah mengobatinya. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Nabi mengobati Abu Bakar dengan ludah beliau. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Bakar menceritakan hijrahnya bersama Nabi. "Kami berjalan siang dan malam, hingga tibalah kami di pertengahan siang. Jalan yang kami lalui sangat sepi, tidak ada seorang pun yang lewat. Aku melemparkan pandangan ke segala penjuru. Apakah ada satu sisi yang dapat kami dijadikan tempat berteduh? Akhirnya, pandanganku terhenti pada sebuah batu besar yang memiliki bayangan. Kami putuskan untuk istirahat sejenak di sana. Aku ratakan tanah sebagai tempat istirahat Nabi SAW. Lalu kuhamparkan sehelai jubah kulit dan mempersilahkan beliau untuk tidur di atasnya. Istirahatlah, wahai Rasulullah." Beliau pun beristirahat. Setelah itu, aku melihat keadaan sekitar. Apakah ada seseorang yang bisa diminta bantuan?
Aku pun bertemu seorang pengembala kambing yang juga mencari tempat untuk berteduh. Aku bertanya kepadanya, "Wahai anak muda, engkau budaknya siapa?" Ia menyebutkan nama tuannya, salah seorang Quraisy yang kukenal. Aku bertanya lagi, "Apakah kambing-kambingmu memiliki susu?" "Iya," jawab pemuda itu. "Bisakah engkau perahkan untukku?" pintaku. Ia pun mengiyakannya. Setelah diperah, aku membawa susu tersebut kepada Nabi dan ternyata beliau masih tertidur. Aku tidak suka jika aku sampai membuatnya terbangun. Saat beliau terbangun, aku berkata, "Minumlah wahai Rasulullah." Beliau pun minum susu tersebut sampai aku merasa puas melihatnya. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya dari Umar bin Khattab. Ia menceritakan, ketika Rasulullah dan Abu Bakar keluar dari gua, Abu Bakar terkadang berjalan di depan Rasulullah dan terkadang berada di belakang Rasulullah. Rasulullah pun menanyakan perbuatan Abu Bakar itu. Abu Bakar menjawab, "Wahai Rasulullah, kalau aku teringat orang-orang yang mengejar kita, aku berjalan di belakang Anda. Dan kalau teringat akan pengintai, aku berjalan di depan Anda." Apa yang dilakukan Abu Bakar ini menunjukkan kecintaan beliau yang begitu besar kepada Nabi SAW. Ia tidak ingin ada sedikit pun yang mengancam jiwa Nabi. Jika ada mara bahaya menghadang, ia tidak ridha kalau hal itu lebih dahulu menimpa Nabi. Demikianlah kisah indah Abu Bakar bersama Rasulullah SAW. Rasulullah ingin bersama Abu Bakar ketika hijrah, dan Abu Bakar pun sangat mencintai Rasulullah. Inilah kecocokan ruh sebagaimana disabdakan Nabi. Ruh-ruh itu bagaikan pasukan yang berkumpul atau berkelompok. Jika mereka saling mengenal, maka mereka akan bersatu. Dan jika saling tidak mengenal, maka akan berpisah, yakni tidak cocok. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam satu hadis, Nabi SAW pernah memuji Abu Bakar. "Sesungguhnya orang yang paling besar jasanya padaku dalam persahabatan dan kerelaan mengeluarkan hartanya adalah Abu Bakar. Andai saja aku diperbolehkan mengangkat seseorang menjadi kekasihku selain Rabku, pastilah aku akan memilih Abu Bakar. Namun cukuplah persaudaraan se-Islam dan kecintaan karenanya. Maka tidak tersisa pintu masjid kecuali tertutup, selain pintu Abu Bakar saja." Hadis riwayat Al-Bukhari. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi tercinta, Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin.